Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Silakan Ibu Noven. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini 29 Juli 2021 dengan judul Yang Berani di Antara Milik Kesayangan Allah. Ayat inti, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi 3 ayat 17. Besarlah pekerjaan Tuhan. Manusia sedang memilih berpihak kemana. Bahkan orang-orang yang disangka kafir akan memilih di pihak Kristus, sedangkan orang-orang yang melukai perasaan seperti murid-murid akan pergi dan tidak berjalan lagi dengan dia. Apakah dampaknya terhadap orang-orang saleh dengan adanya usaha manusia untuk membatalkan hukum Allah? Apakah mereka akan takut karena celaan dunia atas hukum suci Allah? Apakah orang-orang percaya yang benar dalam beginilah firman Tuhan akan menjadi bimbang dan malu karena seluruh dunia tampak menghina hukumnya yang adil itu? Akan terbawa aruskah mereka oleh kejahatan yang merajalela? Tidak, bagi orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah hendak berbakti kepadanya. Hukum Allah menjadi lebih indah apabila ditunjukkan kontras antara penurut dan pelanggar. Sebanding dengan sebagaimana sifat-sifat iblis berkembang dalam orang-orang yang menghina dan melanggar hukum Allah, bagi pengikut yang setia, hukum yang suci itu akan menjadi lebih mahal dan berharga. Ia akan menyatakan, mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Orang-orang itu adalah yang telah setia menjadi penatalayan anugerah Allah, yang kasihnya akan hukum-hukum Allah bertumbuh dengan penghinaan yang akan ditaruh di atas mereka oleh semua orang yang sekeliling mereka. Orang-orang jahat dan gereja selaras dalam kebencian ini terhadap hukum Allah, dan kemudian krisis datang. Tetapi ketika mereka bersungut-sungut dan mengeluh dan tuduhan palsu serta melakukan pekerjaan iblis dengan sangat rajin, suatu golongan lain dibawa ke pemandangan kami. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dalam bahasa Inggris berjudul The Courageous Among God's Jewels. Dan hal ini mengacu kepada ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 17. Mari kita baca. Yang berbunyi,
Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kata milik kesayanganku sendiri diterjemahkan dari kata my jewels. Jewels artinya lebih kepada permata, dan memang permata adalah sesuatu yang kita sayangi. Kita adalah permata-permata bagi Tuhan semesta alam. Siapakah Tuhan semesta alam tersebut? Roh Nubuat menjawab dalam A Call to Stand Apart halaman 60 paragraf 3 yang berkata, Bapa dari tahtanya melihat mereka yang melakukan tindakan belas kasih ini dan menghitung mereka dengan hartanya yang paling berharga. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Setiap tindakan belas kasihan kepada yang membutuhkan, yang menderita, dianggap seolah-olah dilakukan terhadap Yesus. Ketika Anda membantu orang miskin, bersimpati dengan yang menderita dan tertindas, dan berteman dengan anak yatim, Anda membawa diri Anda ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Allah, pemilik permata-permata tersebut, adalah Allah Bapa. Kalimat yang ditandai kuning adalah ayat Maliaki 3 ayat 17 yang kita sudah baca tadi. Nah, siapakah permata-permata milik Allah Bapa ini? Dikatakan permata-permata tersebut adalah mereka yang melakukan tindakan belas kasih. Dan setiap tindakan belas kasih yang dilakukan dianggap seolah-olah dilakukan terhadap Yesus. Mereka yang melakukan tindakan belas kasih adalah orang-orang yang membawa dirinya ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Kemudian Roh Nubuat berkata yang berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 215 paragraf pertama, yang berkata, Demikianlah kita harus melayani Allah. Ia hanya melayani orang yang berbuat menurut ukuran penurutan yang tertinggi. Semua orang yang mau menjadi anak-anak Allah harus membuktikan diri sebagai mitra kerja Allah dan Kristus serta malaikat-malaikat sorga. Inilah ujian bagi setiap jiwa. Tentang orang yang melayani Dia dengan setia, Tuhan berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku, my jewels, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Mereka yang mau membuktikan diri sebagai mitra kerja Allah dan Kristus serta para malaikat sorga adalah permata-permata Allah, yaitu milik kesayangan Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Apa buktinya? Kutipan ini adalah sebuah paragraf dalam bab 22 buku Membina Kehidupan Abadi. Mari kita mundur ke paragraf sebelumnya dan masih dalam bab yang sama, yang menjelaskan, pikirkan kehidupan Kristus, berdiri sebagai pemimpin umat manusia melayani Bapanya. Ia adalah teladan akan anak yang menurut dengan segenap hati. Penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Karenanya saat dikatakan, semua orang yang mau menjadi anak-anak Allah harus membuktikan diri sebagai mitra kerja Allah dan Kristus serta malaikat-malaikat surga. Perhatikan kalimat yang warna kuning. Maka kalimat itu sama dengan mereka yang mau menjadi anak-anak Bapa harus membuktikan diri sebagai mitra kerja Bapa dan anaknya serta para malaikat sorga. Ini adalah pesan penting saudaraku dalam Tuhan, bahwa untuk menjadi anak-anak Allah, kita cukup bekerja sama dengan Allah Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus, dan dengan para malaikatnya. Inilah caranya agar kita menjadi permata-permata Allah Bapa. Namun kalaupun ini caranya, tetapi ada harga yang harus dibayar agar kita dapat menjadi permata-permata Bapa. Roh Nubuat menjelaskan dalam An Appeal to the Youth, halaman 58 paragraf 2. Berbunyi, Aku telah menghapus dosa-dosa mereka. Jangan mendekat untuk menghancurkan mereka.
Mereka adalah permata-permataku, diselamatkan oleh darahku. Inilah harga yang dibayar agar kita menjadi permata-permata Allah, yaitu darah anak Allah. Yesus telah membayar dengan darahnya sehingga kita menjadi permata-permata Yesus. Dan dengan menjadi permata-permata Yesus, kita menjadi permata-permata Bapa. Nah, dengan menjadi permata Kristus, artinya kita menjadi milik Kristus, milik kesayangannya. Apakah yang kita perlukan untuk menjadi milik Kristus? Mari kita baca penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam That I May Know Him, halaman 123, paragraf 3, yang berkata, "Tidak hanya yang bijaksana, yang agung, yang dermawan akan mendapatkan paspor ke dalam pelataran sorgawi. Bukan hanya pekerja yang sibuk, penuh semangat dan aktif lasak. Tidak, yang murni hatinya, yang di bibirnya tidak ditemukan tipu muslihat, orang miskin dalam roh, yang digerakkan oleh Roh Kristus yang berdiam, pembawa damai yang ambisinya tertingginya adalah melakukan kehendak Allah, ini akan mendapatkan jalan masuk yang berlimpah. Mereka adalah permata-permata Allah dan akan berada di antara jumlah yang Yohanes tuliskan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja." Wahyu 19 ayat 6. Mau menjadi milik Kristus, kita harus memiliki Roh Kristus. Baca juga Roma 8 ayat 9. Dan mereka yang memiliki Roh Kristus yang berdiam di dalam diri mereka, mereka inilah yang disebut permata-permata Allah. Kembali saudaraku dalam Tuhan, penting sekali kita memahami hubungan Bapa dan anaknya, serta mengenal mereka berdua, sebab itulah hidup yang kekal. Anak-anak Allah lah yang menerima keselamatan itu, yaitu anak-anak yang adalah permata Bapa dan anaknya. Nah, mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Renungan hari ini dikutip dari sebuah artikel dalam The Review and Herald, tanggal 15 Juni tahun 1897. Mari kita baca paragraf 6, yang menjelaskan, "Besar adalah pekerjaan Tuhan. Manusia sedang memilih berpihak kemana. Bahkan orang-orang yang disangka kafir akan memilih di pihak Kristus, sedangkan orang-orang yang melukai perasaan seperti murid-murid akan pergi dan tidak lagi berjalan lagi dengan Dia. Dan yang lain akan masuk dan menempati tempat kosong yang mereka tinggalkan. Waktunya sudah sangat dekat ketika manusia akan mencapai batas yang ditentukan. Dia sekarang hampir melampaui batas-batas penderitaan panjang Allah, batas-batas kasih karunia-Nya, batas-batas rahmat-Nya." Inilah pentingnya kita memahami syarat menjadi permata-permata Allah Bapa, yaitu dengan menerima anaknya. Siapa yang menerima anak, sama dengan menerima Bapa. Tapi yang bahaya adalah yang kafir malah mengerti dan pilih Yesus, agar mereka menjadi milik Yesus. Mereka berpihak kepada Yesus. Sementara para murid-murid Yesus malah melukai perasaan dan akhirnya pergi dan tinggalkan Yesus. Dan tempat kosong yang mereka tinggalkan akan ada yang masuk dan ganti. Kemudian dikatakan waktunya sudah sangat dekat ketika manusia akan mencapai batas-batas yang ditentukan. Batas apa yang dimaksudkan? Batas penderitaan panjang Allah, batas kasih karunia-Nya, batas-batas rahmat-Nya. Artinya, pintu kasihan sudah hampir ditutup. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita memahami makna yang berani di antara milik kesayangan Allah, atau yang berani di antara permata-permata Allah, yaitu permata-permata Allah Bapa. Adakah kita berani untuk tetap berada di pihak Kristus sampai pada akhirnya? Kiranya ini menjadi panggilan dan pembaharuan bagi kita, bahwa untuk menjadi warga kerajaan sorga, kebutuhan terbesar kita adalah tinggalnya Roh Kristus dalam hati kita. Sebab oleh Roh Kristus inilah kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi permata-permata Allah. Dan Roh Kristus inilah yang membuat para nabi dan pendahulu kita, serta kita semua di masa menjelang penutupan pintu kasihan ini,
menjadi berani untuk tetap berdiri dan berpihak pada Kristus, apapun yang terjadi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini, bahwa kami adalah permata-permata Allah Bapa, dan itu hanya terjadi melalui dan di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebab Dia telah bayar dengan darah-Nya. Dan biarlah kami para permata-permata-Mu ya Bapa, menghidupkan belas kasih, sebab itulah wujud daripada permata-permata Bapa. Dan biarlah Roh-Mu ya Yesus tinggal dalam hati ini, agar kami dimampukan untuk menghidupkan belas kasih itu, dan tetap menjadi milik-Mu, berpihak pada sisi-Mu hingga pada akhirnya, dan kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.